Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Jumpa lagi dengan saya di channel Atik Jogja. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah klik video ini. Dan saya berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman semua, seperti video-video saya sebelumnya, saya akan mengulas sebuah tempat bersejarah dan tempat religi. Kali ini saya mengajak teman-teman semua mengunjungi petilasan Ki Ageng Mangir. Petilasan Ki Ageng Mangir berlokasi di Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Petilasan ini sekarang menjadi cagar budaya bernama Mangir. Mangir sendiri terkenal sebagai perkampungan tua yang belum banyak tereksplorasi. Hanya segelintir orang yang tahu tempat ini dan hanya orang-orang yang tertarik pada nuansa spiritual. Pada era pemerintahan Panembahan Senopati, Mataram berselisih dengan Mangir yang dikuasai oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir keempat. Namun, apakah perselisihan itu merupakan faktor sejarah atau fiksi? Sejarah masih belum dapat ditentukan secara tegas. Mengingat kisah perselisihan tersebut telah bercampur aduk dengan cerita tutur yang berkembang dari mulut ke mulut, sehingga pengurangan dan penambahan dari kisah aslinya dimungkinkan terjadi. Nama Ki Ageng Mangir IV yang memiliki nama asli Bagus Wonoboyo ditemukan dalam Babad Tanah Jawa. Naskah tersebut menyatakan bahwa Ki Ageng Mangir masih trah Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Sementara Panembahan Senopati pula merupakan trah Prabu Brawijaya kelima. Dengan demikian, keduanya masih keturunan Raja Majapahit, di mana naskah tersebut mengacu pada tokoh Bre Kertabumi, bukan mengacu pada tokoh Grindawardana Dyah Ranawijaya yang takluk saat berperang melawan Kesultanan Demak. Kembali pada Babad Tanah Jawa. Menurut naskah tersebut, silsilah Ki Ageng Mangir keempat sebagai berikut: Lembu Peteng atau Lembu Amisani, Ki Ageng Mangir I Raden Megatsari, Ki Ageng Mangir II, Ki Ageng Mangir III, Bagus Wonoboyo. Kemudian dikenal dengan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Karena ia mewarisi kekuasaan nenek moyangnya di Mangir, suatu daerah perdikan Majapahit di era pemerintahan Prabu Brawijaya V yang terletak di Sungai Progo. Sewaktu menjadi penguasa Mangir, Bagus Wonoboyo masih lajang. Dengan demikian,
Demikian bisa disimpulkan bahwa sepeninggal Ki Ageng Mangir III, Bagus Wonoboyo masih berusia muda. Namun, Bagus Wonoboyo suka mempelajari ilmu kasepuhan yang beralirkan ajaran Syekh Siti Jenar. Karena suka lelaku, Bagus Wonoboyo dapat memiliki pusaka berupa tombak Kiai Baru Glinding. Berkat mempelajari ilmu spiritual dan kanuragan, Bagus Wonoboyo dikenal sebagai pemuda sakti mandraguna. Karena kesaktian dan tombak Kiai Baru Glinding yang dimilikinya, Panembahan Senopati yang menyerang Mangir beserta pasukannya mengalami kekalahan. Ki Jurumartani menyarankan kepada Panembahan Senopati menggunakan rantai emas. Karena Bagus Wonoboyo Lajang sangat tertarik kesenian tayub, maka Panembahan Senopati menggunakan Retno Pembayun putrinya sebagai rantai emas. Atas nasihat Ki Jurumartani, Retno Pembayun menyamar menjadi ledek atau penari seni tayub. Ketika menjadi ledek, Retno Pembayun menggunakan nama samaran Roro Kasihan. Singkat cerita, Ki Ageng Mangir terpikat hatinya melihat kecantikan dan kemolekan Roro Kasihan. Ki Ageng Mangir berkenan untuk menyunting Roro Kasihan. Karena memiliki rasa pada Ki Ageng Mangir, Roro Kasihan melupakan tugasnya sebagai rantai emas itu menerima pinangan Ki Ageng Mangir. Hari-hari dilalui dengan bahagia Ki Ageng Mangir. Terlebih saat mengetahui Roro Kasihan telah mengandung buah cintanya. Tetapi kebahagiaan itu sirna ketika Roro Kasihan mengaku sebagai putri Panembahan Senopati musuhnya. Namun demi cintanya yang sangat besar kepada Roro Kasihan, bersedia menghadap Panembahan Senopati yang merupakan mertuanya.
Setiba di Mataram, rombongan pengantin dari Mangir tersebut dijamu di bangsal Pasaosan. Sementara Ki Ageng Mangir menghadap Panembahan Senopati di Penangkilan. Pada saat itulah terjadi peristiwa berdarah. Ki Ageng Mangir tewas di hadapan Panembahan Senopati dengan kepala berlumuran darah. Akhirnya kita sampai di akhir cerita video. Jika ada kurangnya informasi yang kami berikan, silahkan koreksi di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di lain waktu pada video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye.